Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Rabu 22 April 2020, pekan kedua Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, sumber hidup kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu hari ini. Sekarang kami mau membuka hati bagi sabda-Mu. Tolonglah kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan menjalankannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan penuh keyakinan akan mendatangkan hasil yang baik. Apa yang kita anggap benar dan benar juga menurut pandangan semua orang juga akan menghasilkan baik, hasil yang baik. Maka keyakinan dan kepercayaan para rasul mendorong mereka untuk terus melakukan pewartaan kepada orang banyak mengenai Yesus Kristus yang hidup, yang dahulu disalibkan dan wafat, sekarang hidup, bangkit mulia, mengalahkan maut. Dan kepercayaan inilah yang juga menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap ancaman-ancaman, terhadap segala yang berusaha menghalangi pewartaan mereka. Dan kepercayaan mereka itu tidak sia-sia, sebab Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan itulah kepenuhan janji Yesus Kristus, bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Maka setelah Ia pergi pun, Ia memilih orang-orang pilihannya untuk meneruskan karya penyelamatan itu. Dan rasul-rasul
dengan gagah berani mewartakan tentang Kristus yang hidup, sumber terang sejati. Dan akhirnya kita pun percaya lewat pewartaan para rasul itu bahwa Yesus Kristus sungguh Putra Allah yang hidup, Sang Penyelamat dunia. Dan kepercayaan kita itu pula lah yang menghantar kita meninggalkan kegelapan untuk hidup di dalam terang. Karena di dalam terang kita bersatu dengan Yesus Kristus. Lihatlah apa yang dialami oleh para rasul. Karena pewartaan tentang Yesus Kristus, mereka dipenjarakan. Tetapi Tuhan telah merancang keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Pagi-pagi buta, Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan para rasul dan membawa mereka ke bait Allah untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit mulia. Inilah buah dari iman kepercayaan itu, bahwa Allah akan selalu ada beserta semua orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus dan menghantar mereka kepada terang, mengeluarkan mereka dari penjara dan membebaskan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah juga orang-orang yang dipilih untuk melanjutkan karya penyelamatan Yesus pada zaman ini. Semoga kita bertumbuh di dalam iman kepercayaan, dan sekalipun karena iman kita harus menderita, janganlah pernah menyerah. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan membebaskan kita ketika kita sungguh-sungguh beriman kepadanya dalam Yesus Kristus, dan ketika kita rela harus menderita dan rela untuk berkorban demi keselamatan sesama. Pada saat-saat ini, iman kepercayaan itu diuji, bahwa di dalam keluarga kita masing-masing, kita mau menyerahkan seluruhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena di dalam Dia ada keselamatan. Kita juga menyerahkan tanah air kita dan juga seluruh dunia kepada penyelenggaraan Tuhan. Karena penyelenggaraannya adalah baik dan mengarahkan semua manusia dan makhluk ciptaannya menuju kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan pengalaman para rasul yang percaya kepadamu dalam Yesus Kristus, menumbuhkan juga keyakinan di dalam diri kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua yang telah dipersatukan denganmu melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa dalam situasi apapun, Engkau tetap ada dan tinggal beserta kami dan menolong kami, membawa kami kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Rabu, rancangan Allah baik untukmu.